Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umniah Hanifah dengan NIM 209190060. Di sini saya akan menjelaskan peran seorang guru dalam pengembangan kurikulum anak usia dini. Peran guru dalam pengembangan kurikulum yaitu guru memegang peranan yang cukup penting baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Guru adalah perencana, pelaksana, dan pengembangan kurikulum bagi kelasnya. Sekalipun guru tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum, guru merupakan penerjemah kurikulum yang datang. Dialah yang mengelola, meramu kembali kurikulum dari pusat untuk disajikan di kelasnya. Karena guru juga merupakan barisan pengembangan kurikulum yang terdepan, maka guru pula lah yang selalu melakukan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum. Sebagai pelaksana kurikulum, maka guru pula lah yang menciptakan kegiatan belajar mengajar bagi murid-muridnya. Berkat keahlian, keterampilan, dan kemampuan seninya dalam mengajar, guru mampu menciptakan situasi belajar yang aktif, yang menggairahkan, yang penuh kesungguhan, dan mampu mendorong kreativitasnya anak. Dilihat dari segi pengelolaannya, pengembangan kurikulum dapat dibedakan antara ada yang bersifat sentralisasi dan desentralisasi serta sentral desentral. Yang pertama yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Dalam kurikulum yang bersifat sentralisasi ini, guru tidak mempunyai peranan dan evaluasi kurikulum yang bersifat makro. Mereka lebih berperan dalam kurikulum mikro. Kurikulum makro disusun oleh tim khusus yang terdiri dari para ahli. Penyusunan kurikulum mikro dijabarkan dari kurikulum makro. Guru menyusun kurikulum dalam bidangnya untuk jangka waktu 1 tahun, 1 semester, beberapa minggu, atau beberapa hari saja. Kurikulum untuk 1 tahun, 1 semester, 1 semester disebut juga program tahunan. Sedangkan kurikulum untuk beberapa minggu, beberapa hari disebut satuan pelajaran atau program tahunan, ataupun bisa disebut juga dengan satuan pelajaran memiliki komponen-komponen yang sama, yaitu tujuan, bahan pelajaran, metode dan media pembelajaran, dan evaluasi. Hanya keluasan dan kedalamannya berbeda-beda. Menjadi tugas gurulah menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat, memilih dan menyusun bahan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan tahap pengembangan anak, memiliki metode dan media mengajar yang bervariasi, serta menyusun metode dan alat yang tepat. Suatu kurikulum yang tersusun secara sistematis dan rinci akan sangat memudahkan guru dalam implementasinya. Walaupun kurikulum sudah tersusun dengan berstruktur, tapi guru masih mempunyai tugas untuk mengadakan penyempurnaan dan penyesuaian. Implementasi kurikulum hampir seluruhnya bergantung pada kreativitas, kecakapan, kesungguhan, dan ketekunan guru. Guru juga berkewajiban untuk menjelaskan kepada para siswanya tentang apa yang akan dicapai dengan pengajarannya, membangkitkan motivasi belajar, menciptakan situasi kompetitif dan kooperatif, dan memberikan pengarahan juga bimbingan. Dan yang kedua, ada peran guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi. Kurikulum desentralisasi disusun oleh sekolah ataupun kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah atau daerah. Kurikulum ini diperuntukkan bagi suatu sekolah ataupun lingkungan wilayah tertentu. Pengembangan kurikulum semacam ini didasarkan oleh atas karakteristik, kebutuhan, perkembangan daerah, serta kemampuan sekolah atau sekolah-sekolah tersebut. Dengan demikian, kurikulum terutama isinya sangat beragam. Tiap sekolah atau wilayah mempunyai kurikulum sendiri, tetapi kurikulum ini cukup realistis. Bentuk kurikulum ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Terus yang ketiga, ada peran guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentral desentral. Untuk mengatasi kelemahan kedua bentuk kurikulum tersebut, bentuk kecampuran antara keduanya dapat digunakan, yaitu bentuk sentral desentral. Dalam kurikulum
dalam kurikulum yang akan dikelola secara desentralisasi mempunyai batas-batas tertentu juga. Peran guru dalam pengembangan kurikulum lebih besar dibandingkan dengan yang dikelola secara sentralisasi. Guru-guru turut berpartisipasi bukan hanya dalam penjabaran kurikulum induk ke dalam program tahunan, semester, atau satuan pelajaran, tetapi juga di dalam menyusun kurikulum yang menyeluruh untuk sekolahnya. Guru-guru turut memberi andil dalam merumuskan dalam setiap komponen dan unsur dari kurikulum. Dalam kegiatan yang seperti itu, mereka mempunyai perasaan turut memiliki kurikulum dan terdorong untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan dirinya dalam pengembangan kurikulum. Karena guru-guru sejak awal penyusunan kurikulum telah diikutsertakan, mereka memahami dan benar-benar menguasai kurikulumnya. Dengan demikian, pelaksanaan kurikulum di dalam kelas akan lebih tepat dan lancar. Guru bukan hanya berperan sebagai pengguna, tetapi perencana, pemikir, penyusun, pengembangan, dan juga pelaksana dan evaluator kurikulum. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.